I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semesta, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi PAI tentang takut kepada Allah atau khauf. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Dewi Rohita. Nama saya Dila Wahyuning Tias. Nama saya Farhana Syura Ramadan. Nama saya Azria. Nama saya Yandra Lajaran Mandani. Nama saya Deva Malik Akbaridi. Nama saya Ramolana. Nama saya Beo Fitrusal Mulia. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, khauf berasal dari kata khafa, yakhafu, khaufan yang artinya takut. Takut yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai perasaan khawatir akan azab Allah yang akan ditimpakan kepada kita. Cara untuk dekat kepada Allah yaitu mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illahu wa rasulahu wa yahsunallaha wa yatukhi faunika humul fanizun," yang artinya adalah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan tak bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Selanjutnya adalah macam-macam khauf. Yang pertama adalah khauf tabi'i, seperti halnya orang takut hewan buas, takut api, takut tenggelam. Maka rasa takut semacam ini tidak membuat orangnya dicela. Akan tetapi apabila rasa takut ini menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal itu haram. Yang kedua adalah khauf ibadah, yaitu seseorang merasa takut kepada sesuatu sehingga membuatnya tunduk beribadah kepadanya. Maka yang seperti ini tidak boleh ada kecuali ditujukan kepada Allah Ta'ala. Adapun menunjukkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang ketiga adalah khauf sir, seperti halnya orang takut kepada penghuni kubur atau wali yang berada di kejauhan serta tidak bisa mendatangkan pengaruh baginya. Akan tetapi dia merasa takut kepadanya. Maka para ulama pun menyebutnya sebagai bagian dari syirik. Selanjutnya ada penyebab munculnya khauf. Yang pertama, menyadari kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Semakin kita tahu betapa besar kekuasaan Allah, hati akan muncul rasa takut dan tunduk. Yang kedua, mengingat dosa dan kesalahan diri. Rasa bersalah atas dosa membuat seseorang takut akan azab Allah. Yang ketiga, mengetahui adanya siksa neraka. Gambaran tentang neraka membuat hati menjadi takut untuk berbuat maksiat. Selanjutnya, yang keempat yaitu kurangnya amal kebaikan, masa ibadah masih kurang menimbulkan rasa khawatir tidak diterima oleh Allah. Nah, yang kelima, takut tidak mendapatkan rahmat Allah, khawatir tidak diampuni atau dijauhkan dari kasih sayangnya. Nah, yang keenam, mengingat hari kiamat dan hisab, kesadaran bahwa semua perbuatan dihisab membuat seseorang merasa kabut. Manfaat khauf: 1. Menjadi lebih berhati-hati. 2. Menjadi lebih waspada. 3. Persatuan antar umat menjadi kuat. 4. Akan menemukan hal baru untuk mempertahankan umat. 5. Lebih giat dalam berusaha. Dalam Islam, khauf berarti rasa takut seorang muslim kepada Allah yang membuatnya semakin taat, bukan malah putus asa. Berikut beberapa contoh khauf dalam kehidupan sehari-hari. 1. Takut berbuat dosa. Seorang muslim menahan diri dari berbohong, mencuri atau berbuat maksiat karena takut akan azab Allah. 2. Takut ibadahnya tidak diterima walaupun sudah sholat, puasa, atau sedekah. Ia tetap merasa khawatir amalnya tidak cukup baik sehingga terus berusaha memperbaiki diri. 3. Takut meninggalkan kewajiban, misalnya langsung sholat ketika sudah masuk waktu karena takut berdosa jika menunda-nunda. 4. Takut akan hari kiamat dan hisabnya. Ingat bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan sehingga berusaha hidup lebih baik. 5. Takut jauh dari rahmat Allah. Saat merasa lalai, ia segera bertobat. Karena takut hatinya semakin keras dan jauh dari petunjuk Allah. Intinya khauf yang baik itu mendorong seseorang jadi lebih baik, bukan membuat seseorang putus asa. Biasanya khauf ini juga seimbang dengan raja-raja. Tanda-tanda khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada seorang muslim bisa terlihat dari sikap dan perilaku dalam sehari-harinya. Di antaranya yaitu menjauhi perbuatan dosa. Ia berusaha
keras menghindari maksiat, bahkan hal-hal yang mendekati zina atau dosa. Yang kedua, rajin beribadah, sholat tepat waktu, berdoa, membaca Al-Quran karena takut lalai terhadap kewajibannya. Yang ketiga, hati terasa gelisah saat berbuat salah. Kalau melakukan dosa, ia langsung merasa bersalah dan tidak tenang. Yang keempat, segera bertaubat, tidak menunda untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan. 5. Rendah hati atau tidak sombong. Merasa amal belum cukup, jadi tidak merasa paling baik dibanding orang lain. 6. Berhati-hati dalam bertindak, memikirkan apakah sesuatu itu halal atau haram sebelum kita melakukannya. 7. Sering mengingat kematian dan akhirat, membuatnya lebih sadar diri dan tidak terlena dengan dunia yang ada. 8. Tidak merasa aman dari azab Allah. Walaupun banyak amal, tetap merasa perlu memperbaiki diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.